Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Cerita Ainun. Di sini kita bakal bahas kisah seorang bos perusahaan yang menyamar menjadi satpam. Kira-kira kenapa ya? Apakah kalian penasaran? Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis ya. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, komen di bawah pendapat atau pertanyaan kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Tekan juga tombol loncengnya supaya dapat notifikasi setiap kali kita upload video baru. Yuk langsung kita mulai kisahnya. Di sebuah ruangan kantor yang luas, dengan jendela besar menghadap gedung-gedung pencakar langit, Arya Pratama duduk dengan ekspresi serius. Laporan setebal 20 halaman ada di tangannya. Semakin ia membaca, semakin keningnya berkerut. Di hadapannya, Dina, sekretaris pribadinya, berdiri sambil menunggu reaksinya. Ada lagi, Arya akhirnya bersuara. Suaranya terdengar berat. Dina mengangguk. Hampir setiap minggu ada laporan baru, Pak. Karyawan mulai resah. Mereka mencurigai ada permainan di bagian keuangan dan pergudangan. Arya meletakkan laporan itu di meja, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Dan sejauh ini belum ada yang bisa membuktikan, ya. Semua bukti yang ada masih samar. Jika kita bertindak tanpa kepastian, bisa jadi bumerang. Arya menghela napas. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar kabar seperti ini. Tapi semakin lama, semakin banyak keluhan yang masuk. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan mempercayai laporan di atas kertas. Aku harus melihat sendiri. Gumamnya, Dina menatapnya bingung. Maksudnya, Pak? Arya mengangkat kepalanya, matanya penuh keyakinan. Aku akan menyamar jadi satpam. Dina membelalakan mata. Pak Arya serius? Arya mengangguk mantap. Aku ingin melihat sendiri bagaimana perusahaan ini berjalan tanpa embel-embel jabatan. Kalau aku turun langsung, aku bisa tahu siapa yang bekerja dengan jujur dan siapa yang bermain curang. Tapi Pak, ini berisiko. Bagaimana kalau ada yang mengenali Bapak? Arya tersenyum tipis. Itulah tantangannya. Dina masih terlihat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Baiklah Pak, saya akan bantu menyiapkan semuanya. 2 hari kemudian, Arya berdiri di depan cermin di ruang ganti satpam. Seragam biru tua yang terasa asing kini membalut tubuhnya, lengkap dengan topi bertuliskan security. Tanpa jas mahal dan dasi, ia tampak seperti orang lain. Ia menarik napas dalam. Baiklah, mulai dari sini, gumamnya pelan. Pintu ruang ganti terbuka dan seorang pria bertubuh kekar masuk. Arya mengenali wajahnya dari laporan karyawan. Budi, satpam senior yang sudah 10 tahun bekerja di perusahaan ini. Budi meliriknya sekilas lalu menyeringai. Orang baru ya? Arya tersenyum, mencoba menyembunyikan kecanggungan. Iya Pak, nama saya Reza. Baru pertama kali kerja jadi satpam? Iya, masih belajar. Budi tertawa kecil. Santai aja. Di sini, asal tahu cara mainnya, kerja bisa enak. Arya mengangkat alis. Maksudnya? Budi menepuk pundaknya ringan. Nanti juga ngerti bro, ada beberapa aturan tak tertulis di sini. Arya tersenyum kecil, tapi pikirannya berputar cepat. Sepertinya penyamarannya akan mengungkap lebih banyak hal daripada yang ia duga. 2 hari setelah keputusannya, Arya berdiri di depan cermin di sebuah kamar kecil yang telah ia sewa jauh dari lingkungan elit tempat biasanya ia tinggal. Kini ia bukan lagi Arya Pratama, pemilik perusahaan besar dengan jas mahal dan jam tangan mewah. Kini ia adalah Budi, seorang satpam baru. Pakaiannya sederhana kemeja polos dan celana jeans murah yang ia beli di pasar. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini lebih berantakan, sedikit lebih panjang. Dan ia bahkan membiarkan sedikit janggut tumbuh di wajahnya. Kacamata hitam menutupi sebagian wajahnya, dan ia memilih berbicara dengan logat yang lebih santai untuk menyamarkan identitas aslinya. Ia menarik napas dalam, lalu tersenyum tipis. Mulai sekarang, aku bukan Arya lagi. Aku adalah Budi. Di pagi yang sibuk, Arya tiba di gedung perusahaannya. Kali ini, bukan sebagai pemilik, tetapi sebagai pegawai baru di bagian keamanan.
Rasanya aneh berjalan melewati lobi besar itu tanpa ada karyawan yang memberi salam dengan penuh hormat seperti biasanya. Di pos satpam, Budi Satpam senior yang ditemuinya sebelumnya sedang duduk santai sambil menyeruput kopi. Begitu melihat Arya, ia menyeringai. "Hei, lu akhirnya datang juga. Gimana? Udah siap kerja?" Arya mengangguk. "Siap, Pak Budi." Budi tertawa. "Santai aja, bro. Nggak usah pakai Pak, biasa aja. Semua di sini manggil gue Budi." Kita jadi nama kembar ya?" Arya tertawa kecil. "Iya nih, jadi gampang diingat." Budi menyodorkan seragam satpam kepadanya. "Nih, pakai dulu. Abis itu gue ajarin lu cara kerja di sini." Setelah mengganti pakaian, Arya duduk di pos satpam sambil memperhatikan sekitar. Selama ini, ia hanya tahu perusahaannya dari laporan eksekutif dan pertemuan di ruang direksi. Kini, ia melihat langsung bagaimana suasana di lapangan. "Kerjaan satpam tuh sebenarnya simpel," ujar Budi sambil mengangkat kakinya ke meja. "Jaga gerbang, periksa tamu, dan kadang patroli ke gudang. Tapi di sini, kalau lu ngerti cara mainnya, kerja bisa jauh lebih enak." Arya mengangkat alis. "Maksudnya?" Budi menyengir. "Ya, misalnya ada titipan yang harus masuk tanpa banyak tanya. Kadang ada orang penting yang gak perlu diperiksa. Lu ngerti kan?" Arya menahan ekspresinya agar tetap netral. "Oh, gitu ya." Budi menepuk pundaknya. "Santai aja, lama-lama lu bakal paham aturan gak tertulis di sini." Arya tersenyum tipis. Di dalam pikirannya, ia justru makin yakin kalau ada sesuatu yang tidak beres di perusahaan ini. Siang itu, Arya mendapat tugas pertamanya, berjaga di pintu masuk bersama seorang satpam lain bernama Darto. "Lu jagain sini dulu ya," kata Darto sambil menyerahkan daftar tamu. "Biasanya sih nggak ada yang aneh, tapi kalau ada orang dari luar yang bawa barang banyak, pastikan mereka lapor dulu ke bagian dalam." Arya mengangguk. "Siap." Beberapa menit berlalu dengan tenang sampai sebuah truk datang membawa banyak dus besar. Seorang pria berbadan besar turun dari kabin dan mendekati pos satpam. "Biasa, Bang. Barang masuk," katanya sambil menyodorkan selembar kertas. Arya mengambil kertas itu dan membacanya sekilas. Dokumen itu tampak seperti surat jalan biasa, tapi ada sesuatu yang janggal. Tidak ada tanda tangan dari bagian administrasi. "Ini udah dicek sama bagian dalam?" tanya Arya. Pria itu menatapnya tajam. "Udah bang, biasa kok. Tiap minggu juga gini." Darto, yang duduk di belakang, melirik Arya dan berbisik. "Udah, lewatin aja. Ini langganan." Arya berpikir sejenak. Ini kesempatan untuk melihat lebih jauh. Ia mengangguk dan membiarkan truk itu masuk. Tapi dalam hati, ia mencatat nomor kendaraan itu dan siapa saja yang terlibat. Malamnya, saat kembali ke kamar sewanya, Arya membuka catatan kecilnya dan mulai menuliskan pengamatannya hari ini. Satpam Senior Budi. Tahu ada aturan tak tertulis dan sepertinya terlibat sesuatu. Truk pengiriman tanpa tanda tangan resmi. Sesuatu yang mencurigakan. Beberapa orang terlihat santai dengan aturan. Kemungkinan ada kebiasaan buruk yang sudah berjalan lama. Arya tersenyum kecil. Baru hari pertama, tapi ia sudah mulai melihat celah-celah yang tidak terlihat dari ruang direksi. Sepertinya, penyamaran ini akan lebih menarik dari yang aku kira. Pagi pertama sebagai satpam resmi terasa jauh lebih sulit dari yang Arya bayangkan. Biasanya, ia menghabiskan pagi di ruang kerja yang nyaman, menikmati kopi sambil membaca laporan keuangan. Tapi kini, ia berdiri di bawah terik matahari, mengenakan seragam satpam yang terasa lebih berat dari jas mahalnya. Ia menghela napas, menyesuaikan topinya, dan mencoba fokus. Di pos satpam, Budi dan Darto terlihat santai. Budi duduk dengan kaki di atas meja, sementara Darto sibuk bermain ponsel. Arya merasa aneh melihat mereka begitu cuek dengan pekerjaan mereka. "Bro, lu tegang amat sih." Budi menyengir sambil menyeruput kopinya. "Relax aja, kerja satpam tuh gampang. Lu cuma perlu kelihatan sibuk padahal santai." Arya tersenyum tipis.
Namanya juga masih baru, takut salah. Darto tertawa kecil. Gak ada yang namanya salah di sini, asal lu tahu siapa yang mesti lu hormatin dan siapa yang bisa lu cuekin. Arya mengernyit. Maksudnya, Budi menepuk pundaknya. Lu bakal ngerti sendiri nanti. Yang penting, kalau ada tamu dari luar, lihat dulu siapa mereka. Kalau yang datang bos-bos gede atau orang-orang yang sering ngasih hadiah kecil, lu taulah, jangan ribet. Arya berpura-pura mengangguk paham, padahal pikirannya mulai bekerja. Ini sudah kedua kalinya ia mendengar tentang aturan tak tertulis. Siang harinya, Arya diminta untuk mengantarkan dokumen ke bagian keuangan. Ini kesempatan bagus untuk melihat lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di dalam perusahaan. Begitu memasuki ruangan keuangan, ia melihat beberapa karyawan sibuk di depan komputer. Namun, beberapa di antaranya justru asyik mengobrol dan tertawa santai. Seorang pria berusia sekitar 30-an mengenakan kemeja rapi menyambutnya. Namanya Anton, kepala bagian keuangan. Satpam baru ya? Tanya Anton sambil melirik seragam Arya. Iya pak, saya Budi. Jawab Arya sopan. Saya disuruh nganterin dokumen ini. Anton menerima dokumen itu sekilas, lalu meletakkannya di meja tanpa membukanya. Oke, makasih. Arya melirik ke layar komputer di dekatnya dan melihat sesuatu yang menarik. Angka-angka dalam laporan keuangan tidak sinkron. Ada perbedaan mencolok antara laporan pemasukan dan pengeluaran. Banyak kerjaan ya, Pak? Tanya Arya. Mencoba berbasa basi sambil mencuri pandang ke layar. Anton tertawa kecil. Ah, biasa. Angka-angka ini mah nggak usah dipikirin. Yang penting atasan puas. Arya menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Tapi kini ia yakin ada sesuatu yang tidak beres dalam laporan keuangan perusahaan ini. Saat kembali ke pos satpam, Arya duduk dan berpikir. Dalam sehari, ia sudah melihat banyak kejanggalan. Satpam yang terlalu santai, truk pengiriman tanpa tanda tangan resmi, dan laporan keuangan yang mencurigakan. Ia merogoh saku dan mengeluarkan catatan kecilnya. Satpam tidak ketat dalam menjalankan tugas, beberapa pengiriman barang mencurigakan, laporan keuangan tidak sinkron. Anton mengatakan sesuatu tentang yang penting atasan puas. Ia menyandarkan tubuhnya dan menatap gedung perusahaannya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Gumamnya pelan. Hari pertamanya sebagai satpam ternyata lebih berat dari yang ia kira. Sudah beberapa hari Arya atau sekarang, Budi bekerja sebagai satpam di perusahaannya sendiri. Seiring waktu, ia mulai mengenal karakter masing-masing rekan kerjanya. Ada satu hal yang ia sadari, tidak semua satpam bekerja dengan cara yang sama. Darto, misalnya, adalah satpam lama yang terlihat santai, tetapi dari pengamatannya, pria itu adalah orang yang jujur dan melakukan pekerjaannya dengan benar. Sementara itu, ada satu nama yang membuatnya penasaran Tony. Satpam lain yang sering menghilang saat bertugas dan selalu tampak sibuk dengan sesuatu yang mencurigakan. Suatu sore di pos satpam, Arya duduk sambil menyeruput teh yang diberikan Darto. Gimana kerjaan, Bud? Udah mulai kebiasa? Tanya Darto sambil membuka bekalnya. Arya tersenyum tipis. Lumayan, cuma masih bingung sama beberapa hal. Darto tertawa kecil. Santai aja, yang penting lu tahu mana yang harus diperhatiin, mana yang enggak. Arya menatap Darto dengan penuh minat. Maksudnya, gimana? Darto menghela napas sejenak sebelum berbicara lebih pelan. Jujur aja, gue udah kerja di sini 5 tahun, dan makin lama, gue sadar kalau ada banyak hal aneh yang terjadi. Arya mencondongkan tubuhnya. Kayak apa? Darto melirik ke arah lorong, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Lu lihat nggak Tony? Dia sering hilang kan? Arya mengangguk. Iya, gue perhatiin juga. Dia sering tiba-tiba pergi pas jam kerja. Darto mengangguk pelan. Dulu, gue pikir dia cuma malas. Tapi lama-lama, gue sadar. Dia selalu ditugaskan buat sesuatu yang gak jelas.
Kadang dia ikut ngawal tamu tanpa instruksi resmi. Kadang juga dia bantu masukin barang dari luar tanpa banyak tanya. Arya berpura-pura terlihat santai, padahal dalam kepalanya ia langsung menyusun rencana. Lu nggak pernah nanya ke dia? Darto tertawa kecil. Udah pernah, tapi dia cuma bilang, kerja aja yang bener, jangan banyak tanya. Gue sih nggak mau ikut campur, tapi gue nggak pernah mau kerja kayak dia. Arya mengangguk. Sepertinya Darto adalah orang yang bisa ia percayai. Beberapa jam kemudian, Arya akhirnya melihat langsung bagaimana Tony bekerja. Saat jam tugas mereka hampir habis, Tony tiba-tiba mendapat panggilan telepon, lalu berjalan cepat keluar pos satpam tanpa menjelaskan apapun. Arya melirik ke arah Darto. Tuh, lihat sendiri kan? Kata Darto sambil menghela napas. Arya berpikir cepat. Gue mau ke toilet dulu. Ia keluar dan mengikuti Tony dari kejauhan. Pria itu berjalan ke area parkir belakang, tempat biasanya truk pengiriman barang masuk. Dari balik tembok, Arya mengintip. Tony sedang berbicara dengan seorang pria berbadan besar dengan jaket hitam. Mereka tampak bertukar sesuatu. Sekilas Arya melihat amplop coklat berpindah tangan. Apa ini? Suap? Arya bergumam pelan. Tak lama setelah itu, Tony kembali berjalan ke pos satpam seolah tidak terjadi apa-apa. Arya buru-buru kembali lebih dulu, memastikan dirinya tidak dicurigai. Saat Tony masuk ke pos, Arya meliriknya sekilas. Dari mana, Ton? Tanyanya dengan nada santai. Tony menatap Arya dengan tajam sebelum menyeringai. Ada urusan dikit. Biasa, tugas tambahan. Arya hanya mengangguk, tapi di dalam pikirannya, ia tahu satu hal. Tony bukan hanya sekadar satpam biasa. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dan Arya akan mencari tahu. Malam itu, saat berjaga di pos satpam, Arya mulai memperhatikan pola. Ada sesuatu yang janggal dengan sistem pengiriman barang di perusahaannya. Truk-truk masuk tanpa pemeriksaan ketat, dokumen seringkali tidak lengkap, dan Tony Satpam yang mencurigakan sering terlihat terlibat dalam proses ini. Darto juga tampak gelisah saat melihat truk pengiriman tertentu masuk. Darto, truk itu rutin masuk ke sini? Tanya Arya, mencoba menggali informasi. Darto mengangguk pelan. Iya, hampir tiap minggu. Tapi yang aneh, kalau barang biasa, pasti ada tanda tangan dari bagian administrasi. Tapi kalau yang kayak gini, Arya menyipitkan mata melihat truk yang baru saja berhenti di area bongkar muat. Kali ini, ia tidak mau hanya diam. Saat truk berhenti, seorang pria berbadan besar turun dari kabin dan menyerahkan dokumen kepada Tony. Arya memperhatikan dari kejauhan. Tony membaca dokumen itu sebentar, lalu tanpa banyak bicara, ia langsung memberi isyarat agar truk diizinkan masuk. Darto, biasanya prosedurnya gimana kalau ada barang masuk? Bisik Arya. Harusnya satpam periksa dulu dokumen, lalu cek ke bagian gudang. Tapi kalau barang kayak gini, Tony nggak pernah ngecek. Arya mengangguk. Gue coba cek lebih dekat. Ia berjalan mendekati Tony dan pura-pura ikut memeriksa dokumen. Barang apa ini, Ton? Tanyanya dengan nada santai. Tony melirik Arya sekilas, lalu tersenyum kecil. Ah, lu masih baru ya, Bud? Ini barang dari supplier tetap. Arya mengambil dokumen itu dan melihat isinya. Ada sesuatu yang aneh. Dokumen mencatat barang yang masuk sebagai alat-alat elektronik, tetapi ia tahu bahwa gudang perusahaan tidak menyimpan barang seperti itu. Supplier tetap buat bagian mana? Tanya Arya, pura-pura bodoh. Tony menyipitkan matanya. Lu nggak perlu banyak tanya, kerja aja. Arya tersenyum. Tapi dalam hatinya, ia semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Saat truk mulai bergerak masuk, Arya diam-diam mencatat nomor plat kendaraan itu di ponselnya. Ia berencana mencari tahu lebih lanjut nanti. Darto menatapnya heran. Lu serius mau nyelidikin ini? Arya mengangguk. Kayaknya ada yang gak beres. Darto menghela napas. Kalau lu ketahuan ikut campur bisa bahaya, Bud. Arya tersenyum kecil. Justru itu, Dar. Gue harus tahu siapa yang main di belakang. Di dalam pikirannya, satu rencana mulai terbentuk.
Jika ia bisa mengetahui isi truk dan kemana barang itu sebenarnya dikirim, ia mungkin bisa mengungkap skandal besar di perusahaannya sendiri. Dan itu hanya masalah waktu. Malam itu, di kamar sewanya yang sederhana, Arya duduk dengan catatan kecil di tangannya. Semua yang ia lihat dan dengar selama beberapa hari terakhir mulai membentuk sebuah pola yang mencurigakan. Tony sering terlibat dalam pengiriman mencurigakan, truk masuk tanpa pemeriksaan yang jelas. Dokumen pengiriman tidak sesuai dengan catatan perusahaan. Darto juga merasa ada kejanggalan, tapi memilih diam. Satu pertanyaan besar kini muncul di benaknya. Siapa yang mengizinkan semua ini terjadi? Pengiriman barang dalam jumlah besar tidak mungkin luput dari pengawasan tanpa ada seseorang di jajaran atas yang menutup mata atau lebih buruk, justru mengatur semuanya. Keesokan harinya, Arya mendapat kesempatan untuk mengorek lebih banyak informasi. Ia kembali ditugaskan untuk mengantarkan dokumen ke bagian administrasi. Saat ia memasuki ruangan itu, ia melihat Anton, kepala keuangan, tengah berbincang serius dengan seseorang. Arya mengenali pria itu. Hendra, direktur operasional perusahaan. Ia berusaha tetap terlihat santai saat meletakkan dokumen di meja resepsionis. Tetapi telinganya tetap waspada menangkap percakapan mereka. Jangan terlalu banyak pertanyaan soal laporan bulan ini, ujar Hendra dengan nada rendah. Anton mengangguk. Saya sudah atur angkanya supaya tetap seimbang, Pak. Tapi kalau terus-terusan begini, lama-lama orang bisa curiga. Hendra menatap Anton tajam. Tugas lo cuma satu, bikin laporan itu tetap rapi. Sisanya bukan urusan lo. Arya berpura-pura sibuk membaca catatan di tangannya, tetapi pikirannya kini bekerja dengan cepat. Hendra tahu soal laporan keuangan yang tidak sinkron. Bahkan, ia mungkin yang mengatur semuanya. Saat Arya berbalik untuk keluar, ia sengaja melangkah pelan, berharap bisa menangkap lebih banyak informasi. Anton berbicara lagi, kali ini lebih pelan. Barang kemarin sudah sampai? Hendra mengangguk. Sudah. Seperti biasa, langsung ke gudang lama sebelum dikirim ke lokasi. Arya berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Gudang lama? Ia tahu tempat yang mereka maksud. Itu adalah salah satu gudang di sudut gedung yang jarang digunakan lagi sejak beberapa bulan lalu karena ada rencana renovasi. Jika barang-barang mencurigakan itu disimpan di sana sebelum dikirim ke tempat lain, maka gudang itu bisa menjadi kunci untuk membongkar semuanya. Malamnya, saat giliran berjaga dengan Darto, Arya tidak bisa menahan diri untuk berbagi temuannya. Dar, lu tahu gudang lama di belakang? Tanyanya pelan. Darto menatapnya heran. Ya, tahu. Dulu sering dipakai tapi sekarang jarang. Arya berpikir sejenak. Tapi barang-barang dari truk kemarin masuk ke sana dulu sebelum dikirim lagi. Darto terdiam. Lu dapat info dari mana? Arya menghela napas. Gue denger langsung dari Hendra. Darto langsung menegang. Direktur operasional? Arya mengangguk. Kayaknya dia yang ngatur semua ini. Darto tampak ragu. Kalau beneran kayak gitu, ini bukan urusan kecil, Bud. Lu mainin api. Arya menatap lurus ke depan. Justru itu, Dar. Kalau dia beneran dalangnya, berarti selama ini perusahaan yang maksudnya kita kerja di sini udah dikorup habis-habisan. Darto terdiam sejenak sebelum mengangguk pelan. Lu yakin mau lanjutin ini? Arya mengangguk tegas. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya ada di gudang itu. Darto menghela napas panjang. Baiklah, tapi kita harus hati-hati, Bud. Kalau ketahuan, bisa bahaya. Arya tersenyum kecil. Gue udah siap. Di dalam pikirannya, satu hal jelas, Hendra adalah kunci dari semua ini. Dan kini, Arya hanya tinggal satu langkah lagi untuk mengungkap kebenaran. Sejak Arya mulai menyelidiki pengiriman barang mencurigakan, Tony tampak semakin waspada terhadapnya. Ia mungkin tidak punya bukti, tetapi instingnya mengatakan bahwa Budi bukanlah sekadar satpam baru yang polos. Setiap gerakan Arya terasa diawasi.
Setiap pertanyaan yang ia ajukan ke orang-orang di perusahaan kini mendapat tatapan curiga, terutama dari Tony. Dan malam ini, ketegangan yang selama ini tersimpan mulai memanas. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Arya duduk di bangku kayu dekat meja keamanan, mencoba tetap tenang meskipun ia tahu Tony terus menatapnya dari seberang ruangan. Darto, yang duduk di tengah-tengah mereka, jelas merasa tidak nyaman dengan suasana ini. Tony akhirnya membuka suara. "Bud, lu kerja di mana sebelumnya?" Tanyanya santai, tetapi dengan tatapan tajam. Arya tetap terlihat tenang. Macem-macem, pernah jaga di mall, di gudang, pernah juga di proyek. Kenapa? Tony mengangguk-angguk, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Pantesan. Tapi kenapa tiba-tiba pindah ke sini? Arya tersenyum tipis. Gajinya lumayan. Lagi pula, katanya perusahaan ini punya sistem keamanan yang bagus. Gue pengen belajar. Tony tertawa kecil, tapi tawanya terdengar dingin. Belajar ya? Atau nyari sesuatu? Arya menatap Tony dengan ekspresi netral. Maksud lu? Tony mematikan rokoknya di asbak, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan. Gue perhatiin, lu sering banget jalan ke sana-sini, ngobrol sama orang-orang yang bukan urusan lu. Apalagi sering mampir ke administrasi, ke bagian gudang, bahkan ke kantin buat dengerin orang ngomong. Darto mencoba menengahi. Udahlah Ton, Budi cuma anak baru, wajar kalau dia masih pengen tahu sistem di sini. Tony mengangkat tangannya, menyuruh Darto diam. Enggak Dar, gue penasaran. Lu ini satpam atau detektif, Bud? Arya menahan napas sejenak. Ia tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Tony bukan orang bodoh, dan ia pasti merasa ada sesuatu yang janggal. Lu curiga sama gue? Arya akhirnya bertanya. Suaranya tetap datar. Tony menyeringai. Gue nggak bilang curiga, tapi gue nggak suka orang yang terlalu kepo di tempat ini. Arya balas menatap Tony tanpa ragu. Kalau lu nggak nyembunyiin apa-apa, kenapa harus khawatir? Darto menegang. Suasana kini semakin panas. Tony mendecak pelan. But, gue kasih saran jangan terlalu banyak tanya. Di sini ada hal-hal yang lebih baik lu nggak usah tahu. Ngerti maksud gue? Arya tersenyum tipis. Makasih sarannya, Ton, tapi gue cuma kerja di sini. Itu aja. Tony menatapnya lama, lalu berdiri. Ya udah, gue mau patroli sebentar. Lu jaga pos ini, Bud. Arya mengangguk, tapi ia tahu bahwa Tony tidak benar-benar pergi untuk patroli. Ia pasti sedang mencari tahu lebih jauh tentang dirinya. Begitu Tony benar-benar keluar dari pos satpam, Darto langsung berbisik. "But, lu gila? Lu sengaja nantangin dia tadi?" Arya menghela napas. Mau santai atau enggak, dia udah curiga, Dar. Kalau gue kelihatan takut, dia makin yakin ada yang gue sembunyiin. Darto mengusap wajahnya dengan cemas. Tony itu orangnya keras, Bud. Dia bukan tipe orang yang suka kalah. Kalau dia udah curiga, dia bakal cari cara buat ngejatuhin lu. Arya menatap ke arah pintu. Gue tahu, makanya kita harus bergerak cepat. Darto menatapnya ragu. Maksud lu? Arya menoleh ke Darto dengan tatapan serius. Kita ke gudang lama malam ini. Darto terbelalak. Lu serius? Itu berbahaya, Bud. Kalau ketahuan, Arya menepuk pundaknya pelan. Justru karena Tony lagi sibuk cari tahu soal gua, kita punya kesempatan buat menyelinap ke sana tanpa dia sadari. Darto masih terlihat ragu, tetapi akhirnya ia mengangguk pelan. Baiklah, tapi kita harus hati-hati. Arya tersenyum tipis. Selalu. Mereka tidak tahu bahwa di luar, Tony berdiri di sudut gelap parkiran, menatap pos satpam dengan mata menyipit. Ia tidak bisa mengabaikan instingnya. Ada yang aneh dengan Budi, dan ia akan mencari tahu secepatnya. Malam semakin larut, tetapi Arya belum bisa beristirahat. Setelah percakapannya dengan Tony, ia sadar bahwa waktu semakin menipis. Jika Tony terus menyelidikinya, maka penyamarannya bisa terbongkar kapan saja. Malam ini ia dan Darto akan menyelinap ke gudang lama untuk mencari bukti.
Jika mereka bisa menemukan dokumen atau barang bukti yang mengarah ke kecurangan, maka Arya bisa segera menyusun langkah berikutnya. Tapi satu hal yang membuatnya semakin yakin, ia harus mengakses CCTV perusahaan. Setelah shift Tony berakhir dan pos satpam mulai sepi, Arya dan Darto bergerak cepat. Mereka masuk ke ruang kontrol CCTV ruangan kecil dengan beberapa monitor yang menampilkan rekaman dari berbagai sudut kantor dan gudang. Darto menatap Arya dengan cemas. "Lu yakin kita bisa lihat rekaman tanpa ketahuan?" Arya tersenyum tipis. "Tenang aja, gue udah perhatiin pola keamanan di sini. Rekaman hanya dicek pagi hari. Selama kita nggak ganggu sistem, kita aman." Darto masih tampak ragu, tetapi akhirnya ia berdiri di depan pintu, berjaga-jaga. Arya mulai memeriksa rekaman CCTV dari beberapa malam terakhir. Ia mempercepat waktu putarannya, mencari sesuatu yang mencurigakan. Hingga akhirnya, ini dia gumamnya. Di layar, terlihat aktivitas di gudang lama pada jam-jam di luar jam kerja. Truk-truk datang tanpa pencatatan resmi, dan beberapa pria mengangkut barang ke dalam kendaraan dengan tergesa-gesa. Lebih mencurigakan lagi, Hendra, sang direktur operasional, terlihat sedang berbicara dengan seorang pria berjas hitam di luar gudang. Arya menegangkan rahangnya. "Gue yakin mereka ini yang ada di balik semua kecurangan." Darto melihat rekaman itu dengan wajah pucat. "Gila, ini jelas bukan transaksi biasa. Barang-barang itu nggak pernah masuk di laporan logistik." Arya menyimpan rekaman itu ke dalam flash disk yang ia bawa. "Kita harus cari dokumen yang ngasih tahu barang apa yang mereka kirim. Kalau bisa buktiin keterlibatan Hendra, kita bisa langsung ambil tindakan." Darto mengangguk, tetapi masih terlihat gelisah. "But, kalau Tony tahu kita ngoprek ini semua, kita bisa dalam bahaya." Arya menatap Darto dengan serius. "Makanya, kita harus gerak cepat." Mereka tiba di gudang lama beberapa menit kemudian. Tempat itu gelap, dengan beberapa lampu neon yang berkedip lemah. Suasana dingin dan berdebu membuat Darto semakin gelisah. "Kita cari di kantor kecil sebelah sana." Arya menunjuk sebuah ruangan di sudut gudang. Dengan hati-hati, mereka masuk dan mulai menggeledah. Arya membuka laci-laci meja, sementara Darto memeriksa rak arsip di pojok. Hingga akhirnya, "Bet, gue nemu sesuatu," ujar Darto dengan suara pelan. Arya bergegas menghampiri. Di tangannya, Darto memegang beberapa lembar kertas dengan tanda tangan Hendra. Di atasnya tertera daftar barang yang dikirim, tetapi tidak pernah tercatat dalam sistem resmi perusahaan. "Ini dokumen transaksi ilegal," kata Arya dengan nada serius. "Barang-barang ini nggak ada di laporan keuangan perusahaan." Darto menelan ludah. "Jadi selama ini mereka nyelundupin barang lewat perusahaan ini?" Arya mengangguk. "Kemungkinan besar. Dan kita udah punya bukti yang cukup kuat buat nyari tahu lebih dalam." Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, terdengar suara langkah kaki mendekat. Darto membeku. "Sial, ada orang datang." Arya cepat-cepat menyelipkan dokumen ke dalam jaketnya dan memberi isyarat pada Darto untuk bersembunyi di balik rak. Langkah kaki semakin dekat. Dari celah rak, mereka bisa melihat Tony berdiri di pintu gudang, melihat ke sekeliling dengan ekspresi curiga. Darto menahan napas. "But, kita harus keluar dari sini," bisiknya pelan. Arya mengangguk, berpikir cepat. Mereka harus menemukan cara untuk keluar tanpa Tony mengetahui bahwa mereka telah menemukan bukti-bukti penting ini. Dan yang lebih berbahaya, apakah Tony bekerja sendiri atau ia juga bagian dari konspirasi ini? Tony berdiri di depan pintu gudang lama, matanya menyapu sekeliling ruangan dengan penuh selidik. Malam begitu sunyi, hanya suara dengungan lampu neon yang terdengar. Arya dan Darto bersembunyi di balik rak berdebu, menahan napas agar tidak ketahuan. Darto berbisik sangat pelan, nyaris tanpa suara. "But, kita harus keluar dari sini. Kalau Tony nemuin kita, habis sudah." Arya mengangguk pelan. Ia tahu jika Tony sampai mengetahui bahwa mereka sedang menggeledah gudang ini, situasi bisa berbalik buruk untuk mereka. Tony melangkah lebih jauh ke dalam gudang. Ia menyalakan senter kecilnya.
menyusuri setiap sudut ruangan. Gue tahu ada orang di sini, suaranya terdengar datar tapi tajam. Keluar sebelum gue bikin masalah lebih besar. Arya harus berpikir cepat. Jika mereka tetap bersembunyi, ada kemungkinan Tony akan semakin curiga dan memeriksa lebih dalam. Namun, jika mereka keluar begitu saja, mereka harus memiliki alasan yang masuk akal. Akhirnya, Arya mengambil keputusan. Santai, Ton, ini gue. Arya keluar dari balik rak dengan ekspresi santai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Darto menatapnya dengan cemas sebelum akhirnya ikut keluar. Tony menyorotkan senternya ke wajah mereka berdua. "Ngapain kalian di sini?" tanyanya curiga. Arya menggaruk kepalanya pura-pura malu. "Gue kepo aja, katanya gudang ini udah lama nggak dipakai. Siapa tahu ada barang-barang yang masih bisa dipakai buat pos satpam." Tony menatapnya tanpa ekspresi. "Lu iseng banget ya, nggak ada kerjaan lain apa?" Arya tertawa kecil. Namanya juga anak baru. Lagian ini kan bukan area terlarang kan? Tony tetap diam, matanya tajam seolah mencoba membaca isi kepala Arya. Darto, yang berdiri di sampingnya, jelas terlihat gugup. "Gue rasa lu terlalu banyak kepobut." Akhirnya Tony berkata dengan nada lebih dalam. "Lu bukan sekadar satpam biasa, ya?" Arya menahan napas sejenak. Kata-kata Tony, barusan bukan sekadar dugaan, melainkan sebuah tantangan. "Maksud lu?" Arya tetap mencoba bermain santai. Tony mendekat. Suaranya hampir berbisik. "Gue udah lama kerja di sini, Bud. Gue bisa bedain mana satpam beneran, mana yang cuma pura-pura. Dan gue perhatiin, lu bukan orang sembarangan." Arya tersenyum tipis. "Kalau gue bukan satpam, terus gue siapa menurut lu?" Tony menyipitkan mata. "Itu yang lagi gue cari tahu." "Henning." Suasana menegang di antara mereka bertiga. Lalu Tony menepuk bahu Arya cukup keras. Senyum tipis di wajahnya. "Tapi kalau lu pinter, lu bakal berhenti cari tahu urusan yang bukan urusan lu." Darto semakin pucat. Arya tetap tersenyum, tetapi dalam hatinya ia tahu satu hal. Tony benar-benar curiga padanya sekarang. Dan ini berarti waktu mereka semakin sedikit. Malam itu, setelah percakapan menegangkan di gudang, Arya dan Darto kembali ke pos satpam dengan perasaan was-was. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang mengintai mereka dalam kegelapan. Darto duduk di kursinya dengan gelisah, sesekali melihat keluar jendela seakan mengantisipasi sesuatu. Arya memperhatikannya. "Lu kenapa, Dar?" "Dari tadi diam aja." Darto menghela napas berat. "Gue nggak enak, Bud. Gue ngerasa kita udah terlalu jauh masuk ke urusan ini. Lu mungkin punya rencana, tapi gue cuma satpam biasa yang kebawa arus." Arya menatapnya serius. "Gue ngerti kalau lu takut, Dar. Tapi lu juga lihat sendiri kan? Perusahaan ini udah dipermainkan sama orang-orang yang gak bertanggung jawab. Kalau kita diam aja, mereka bakal terus ngerugiin banyak orang." Darto mengusap wajahnya. "Iya, gue ngerti. Tapi kalau mereka tahu gue ikut campur, gimana?" Arya hendak menjawab ketika tiba-tiba ponsel Darto berdering. Ia melihat layar sebentar, lalu wajahnya berubah pucat. Nomor tak dikenal. Darto ragu-ragu sebelum akhirnya mengangkat. "Halo?" Suara di seberang terdengar berat dan kasar. "Darto, ya?" Darto menelan ludah. "Siapa ini?" "Nggak penting siapa gue. Gue cuma mau kasih peringatan. Jangan terlalu kepo atau lu bakal nyesel." Mata Darto membesar. "Maksud lu apa?" Suara di telepon tertawa kecil. "Tanya aja sama temen baru lu, si Budi. Lu nggak mau ada kecelakaan yang nggak diinginkan kan?" Klik. Telepon terputus. Darto memandang Arya dengan wajah ketakutan. "Bud, mereka tahu gue ikut campur." Arya mengepalkan tangannya. Ini lebih cepat dari yang ia kira. Kita harus cari tahu siapa yang ada di balik ini sebelum mereka bertindak lebih jauh. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di luar, seorang pria berpakaian gelap sedang mengamati mereka dari kejauhan. Hari berikutnya terasa lebih mencekam. Darto tampak gelisah sepanjang waktu, bahkan saat berjaga di pintu masuk perusahaan.
Ia sesekali melirik ke kanan dan kiri, takut ada seseorang yang mengawasinya. Saat jam istirahat tiba, Arya menghampirinya di pos satpam. Dar, lu nggak bisa terus-terusan begini. Kalau mereka lihat lu panik, makin gampang buat mereka nargetin lu. Darto mendesah dalam. Lu nggak ngerti, Bud. Ini pertama kalinya gue dapet ancaman kayak gini. Kalau mereka beneran ngelakuin sesuatu, gimana? Arya menepuk bahunya. Makanya kita harus tetap tenang dan cari cara buat keluar dari situasi ini. Sebelum Darto bisa menjawab, seorang kurir datang ke pos Setpam dengan membawa sebuah amplop coklat. Pak Darto? Tanya kurir itu. Darto mengerutkan kening. Iya, saya. Kurir itu menyerahkan amplop kepadanya. Ada kiriman buat Bapak. Darto ragu-ragu sebelum membuka amplop itu. Begitu ia melihat isinya, wajahnya langsung pucat. Di dalamnya ada foto dirinya dan Arya yang sedang berbicara di luar gudang lama tadi malam. Bersama foto itu, ada secari kertas bertuliskan, "Ini peringatan terakhir. Berhenti sebelum terlambat." Darto langsung meremas kertas itu. Sial, mereka benar-benar memperhatikan kita. Arya mengambil foto itu dan memandangnya lekat-lekat. Mereka nggak main-main. Tapi ini juga berarti satu hal, Dar. Darto menatapnya dengan bingung. Apa? Arya mengangkat alis. Mereka takut sama kita. Darto menggeleng, masih gemetar. Bud, ini bukan soal takut atau enggak. Ini soal nyawa gue. Kalau mereka bisa dapat foto ini, berarti mereka bisa ngawasin gue kapan aja. Gue nggak mau mati cuma gara-gara ikut campur urusan ini. Arya melihat ketakutan di mata Darto. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah telah melibatkan pria itu dalam rencananya. Gue janji, gue bakal pastiin lu aman, Dar. Gue nggak bakal biarin mereka nyentuh lu. Darto tertawa kecil, tapi tawanya pahit. Gimana caranya, Bud? Lu cuma satpam sama kayak gue. Kita ini nggak punya kekuatan apa-apa buat ngelawan mereka. Arya terdiam. Dalam hati, ia tahu Darto ada benarnya. Ia masih belum bisa mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Tapi satu hal yang pasti ya harus segera menemukan cara untuk membongkar semuanya sebelum Darto benar-benar dalam bahaya. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara teriakan terdengar dari luar. Bra! Seseorang telah melempar batu ke arah pos Setpam. Batu itu membentur kaca jendela dan jatuh ke lantai. Di atasnya ada secari kertas bertuliskan, "Diam atau kalian akan menyesal." Darto semakin gemetar. Bud, gue nggak bisa lagi. Gue harus keluar dari sini sebelum semuanya terlambat. Arya mengepalkan tangannya. Ia tahu waktunya semakin menipis. Jika ia tidak bertindak cepat, Darto bisa menjadi korban berikutnya. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan ia biarkan terjadi. Suasana di pos satpam semakin tegang setelah insiden lemparan batu tadi. Darto masih duduk di kursinya, tangannya gemetar saat meremas kertas ancaman yang baru saja mereka terima. Arya berdiri di dekat jendela, matanya tajam mengamati sekeliling. Siapapun yang mengancam mereka, orang itu benar-benar serius. Dar, lu nggak bisa diem di sini terus. Kita harus ngelakuin sesuatu, kata Arya dengan nada tegas. Darto menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Ngapain lagi, Bud? Gue udah dapat ancaman jelas. Mereka tahu gerak-gerik kita. Gue nggak mau mati, Bud. Arya menarik napas dalam. Ia tahu Darto ketakutan, dan jujur saja ia pun merasa terancam. Tapi menyerah bukan pilihan. Gue bakal pastiin lu aman, Dar. Tapi pertama-tama, kita harus bikin mereka berhenti ngejar lu. Darto mengerut, kening. Maksud lu? Arya mencondongkan tubuhnya ke depan dan berbicara lebih pelan. Kita buat seolah-olah lu udah keluar dari permainan ini. Lu harus menghilang sementara waktu. Menghilang. Darto mengulang kata itu dengan nada ragu. Gimana caranya? Gue nggak punya tempat buat sembunyi. Arya berpikir sejenak. Lalu, sebuah ide muncul di kepalanya. Lu punya keluarga di luar kota? Darto mengangguk. Iya, ada kakak gue di kampung. Tapi, itu tempat yang pas. Lu harus pergi ke sana sementara waktu. Gue bakal bantu lu keluar dari sini dengan aman.
Darto terlihat semakin cemas. Tapi kalau mereka tahu gue kabur, gimana? Bukannya itu malah bikin gue lebih mencolok? Arya tersenyum tipis. Makanya kita harus buat mereka percaya kalau lu keluar bukan karena takut, tapi karena alasan lain. Setelah memastikan kondisi sekitar aman, Arya dan Darto mulai melaksanakan rencana mereka. Langkah pertama, Darto harus berpura-pura mengundurkan diri. Arya mengetik surat pengunduran diri dengan alasan-alasan keluarga mendesak dan memastikan surat itu masuk ke tangan bagian HRD secepat mungkin. Dengan cara ini, jika ada yang bertanya tentang kepergian Darto, mereka akan berpikir itu murni keputusan pribadinya. Langkah kedua, menciptakan kebingungan. Agar orang-orang yang mengancam tidak langsung mengejar Darto, Arya menyarankan agar Darto meninggalkan motornya di perusahaan dan berpura-pura pulang seperti biasa. Tapi sebenarnya ia akan pergi dengan cara lain. Lu harus keluar dari sini tanpa ketahuan. Gue bakal bantu. Darto mengangguk meski jelas ia masih tegang. Terus gue pergi gimana? Arya menyeringai. Gue punya ide. Pukul 2 pagi, saat sebagian besar karyawan sudah pulang dan situasi lebih sepi, Arya dan Darto bergerak diam-diam. Alih-alih keluar lewat pintu utama, mereka menggunakan jalur belakang yang biasa digunakan untuk pengiriman barang. Darto mengenakan seragam mekanik yang ia pinjam dari gudang, menutupi wajahnya dengan topi dan masker. Di luar, sebuah mobil pickup yang dikendarai seorang sopir logistik telah menunggu. Arya sudah mengatur semuanya. Masuk ke belakang. Pura-pura aja jadi kuli angkut, bisik Arya. Darto menelan ludah sebelum akhirnya masuk ke dalam bak mobil, bersembunyi di antara karung-karung barang. Arya menepuk sisi mobil dan memberi isyarat pada sopir. Jalan. Mobil itu pun melaju keluar dari area perusahaan, membawa Darto menuju stasiun terdekat, di mana ia akan naik kereta menuju rumah kakaknya. Darto mengintip dari celah bak mobil dan melihat Arya berdiri di kejauhan, menatap kepergiannya. Ia merasa sedikit lebih tenang meski ketakutan masih menghantuinya. Namun satu hal yang pasti, ia berhutang nyawa pada Arya. Arya kembali ke pos Setpam dengan wajah tenang, tetapi pikirannya terus bekerja. Kini ia harus memastikan tidak ada yang menyadari kepergian Darto yang mencurigakan. Saat ia hampir sampai di pos, Tony tiba-tiba muncul di depannya. Budi, dari mana lu? Arya berhenti sejenak sebelum tersenyum santai. Keluar sebentar, cari udara segar. Kenapa? Tony menatapnya tajam. Gak, gue cuma ngerasa aneh aja. Darto gak kelihatan dari tadi. Lu lihat dia? Arya berpura-pura menghela napas. Oh, lu belum tahu? Darto resign. Tony terdiam. Resign? Arya mengangguk. Katanya ada urusan keluarga. Makanya tadi sore dia langsung pamitan sama HRD. Tony masih menatapnya dengan curiga. Cepet banget. Arya mengangkat bahu. Namanya juga urusan keluarga. Gue cuma berharap dia baik-baik aja. Tony tidak langsung menjawab. Ia hanya mendengus kecil sebelum akhirnya pergi. Begitu Tony menghilang, Arya menghela napas panjang. Ia tahu Tony tidak mudah dibodohi. Tapi untuk saat ini, yang terpenting adalah Darto sudah aman. Namun, ini baru awal. Arya sadar, setelah ini, mereka pasti akan semakin curiga padanya. Dan itu berarti pertarungan sebenarnya baru saja dimulai.